PBNU itu apakah memang punya hak untuk manggil pengurus PKB ya? Keinginan dari PBNU untuk menjadikan PKB menjadi badan otonom ya, ini menurutku makin jadi semakin agak rusak PBNU ya. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Perseteruan NU PKB belum usai. Tidak ada tanda-tanda islah meskipun Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin pernah mengajukan diri sebagai penengah, akan tetapi konfliknya sepertinya belum bisa dianggap selesai. Nah, untuk membahas kira-kira apa sih dibalik ya kisruh antara NU PKB, padahal kita tahu ini adalah dua saudara yang sangat dekat gitu ya, karena PKB itu sejarahnya dilahirkan oleh NU, oleh para kiai NU, tapi kemudian berseteru dengan pengurus PBNU. Nah, untuk membahas soal itu, kita sudah kedatangan seorang intelektual muda NU, Mas Firdinka Rizky Pratama. Ganti. Mas Firdi ini alumni dari Shanghai, apa kampusnya? Shanghai Jiatong University di China. Baru menyelesaikan program masternya di ilmu politik. Saat ini menjadi peneliti di para sindikat. Jadi kalau Mas Firdi ini bisa mengkaji soal apa yang terjadi antara NU dan PKB itu karena juga salah satu buku yang pernah diterbitkannya adalah terkait dengan NU gitu ya. Mas Firdi, apa kabar? Baik, Mas Adnan, terima kasih Mas Adnan sehat? Sehat, alhamdulillah. Tapi jadi sakit kepala ini kalau melihat situasi-situasi terakhir di Indonesia ya. Bukan optimis menuju Indonesia emas, tapi kita jadi cemas ini. Mas Firdi, ini kalau kita berangkat dari kronologis ya, konflik yang terjadi kan sebenarnya itu mulai dari ketika PKB atau Caimin lah sebagai ketum PKB, tapi posisinya sebenarnya sebagai anggota DPR ya, dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan haji ya 2024 dan kemudian menemukan ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi sehingga muncullah gagasan untuk membentuk pansus haji. Nah, kemudian setelah itu direspon oleh Menteri Agama ya, Gus Yahya Yakut gitu ya, dan kemudian kisruhnya menjadi lebih menggelinding ketika kakaknya yang juga adalah ketum PBNU ikut campur. Bahkan kemudian juga akan menyelenggarakan pansus untuk PKB. NU menyelenggarakan pansus untuk PKB. Nah, sebenarnya apakah kisruh itu hanya gara-gara soal hajinya atau ada situasi lain yang harus kita lihat, Fir? Oke Mas, kalau saya melihatnya ini adalah masih satu part dari pemilu 2024 lalu. Karena pemilu 2024 lalu PBNU meski secara tidak terang-terangan ya, tapi kan dari pemberitaan media kita tahu banyak mendukung calon 02 yaitu Prabowo Gibran, sedangkan sedangkan Caimin maju bersama Anies di kandidat nomor 1 saat itu. Dan saat itu juga banyak beberapa statement di pejabat tinggi PBNU menyatakan bahwa PKB ini melangkahi, tidak izin, dan saya kira ini adalah berawal dari situ. Kemudian ini berlanjutnya adalah ketika pasca pemilu 02 menang, NU mendapatkan konsesi tambang. Dan setelah itu saya melihat bahwa PKB masih belum jelas sikapnya antara dia berada di luar atau di dalam. Jadi saya melihat kisruh yang hari ini terjadi ini adalah salah satu mungkin eskalasi pertama gitu dari rangkaian PBNU yang masuk ke dalam ranah politik praktis dan dia mendapatkan jatah tambang. Dan kemudian selanjutnya adalah saya mengira bahwa tidak ada makan siang yang gratis. Meskipun Pak Prabowo Gibran ingin ada makan siang gratis dari tambang ini, saya melihat ada kekuatan di luar PBNU dan PKB yang ingin PKB ini masuk atau satu kubu dengan PBNU, yaitu mendukung pemerintah. Kalau kita lihat pemerintahnya siapa,
Saya kira hari ini udah dua kekuatan yang besar, yaitu faktor Jokowi dan juga faktor Prabowo. Saya melihat kalau faktor Jokowinya, Jokowi memerlukan partai politik untuk dia tetap dalam kekuasaan, dalam circle kekuasaan pusat elit politik, yaitu PKB. Entah nanti skemanya Jokowi menjadi ketua dengan dukungan PBNU atau mencalonkan orang yang orangnya Jokowi yang sangat ya pro Jokowi dan bisa menjadi kepanjangan tangan atau proksinya Jokowi, atau yang kedua bahwa PKB ini dipaksa masuk untuk KIM. Kalau misalnya tidak masuk dalam KIM, Koalisi Indonesia Merdeka, kalau masuk KIM ini kemudian maka posisi Caimin sebagai ketua umum akan aman. Gitu sih Mas. Aku ngelihatnya Jadi ada background politik yang kita nggak bisa hindari. Ini merupakan keberlanjutan dari perseteruan Pilpres ya. Ya, Pilpres. Nah, apakah dengan situasi itu Caimin kuat tuh menahan berbagai gempuran sebagai ketum PKB yang selama ini memang dikenal ulet ya. Artinya dari dulu kan memang ada upaya untuk mendongkel dirinya nih sebagai ketum PKB dengan beberapa manuver, akan tetapi ya tetap bertahan, dikdaya begitu. Nah, apakah kemudian akan ada strategi-strategi lain yang digunakan ya dalam rangka menempatkan PKB sebagai partai yang sejalan ya dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah dalam banyak hal tentu saja, termasuk dalam kontestasi pilkada ya, karena bagaimanapun koalisi KIM ya, Koalisi Indonesia Maju ini kan bergerak sekarang sampai ke daerah, meskipun ada beberapa ya dinamika ya yang kita nggak bisa lihat KIM itu juga solid gitu ya. Misalnya dalam kasus Banten, Golkar itu kan ditinggal sendirian ya. Sementara yang lain itu bergabung untuk mendukung misalnya kandidat dari Gerindra misalnya. Nah, apakah apa kira-kira kekuatan Caimin yang dia punya hari ini untuk menahan semua terjangan politik yang dia harus hadapi gitu? Iya Mas, kalau riset saya, kebetulan saya juga riset soal NU PKB dinamika di Pilpres. Hari ini PKB cukup solid ya, sangat solid, bahkan dari internal, dari grassroots sampai ke atas. Kenapa? Karena Caimin dan PKB-nya ini berhasil mendapat tambahan kursi di DPR itu sebanyak 10 kursi. Dan ini di luar ekspektasi, karena di pemilu awal itu di 2024 masa kampanye bahwa kan terpecah. Ada banyak kemungkinan ya, banyak riset bilang bahwa NU dan PKB akan terpecah dan suara PKB akan tergerus. Tapi nyatanya NU NU tidak mengendorse secara resmi PKB, tidak seperti di 2014 dan 2019. NU menganggap bahwa ini adalah saatnya PKB mandiri, karena logika yang digunakan oleh PBNU saat itu adalah orang tua dan anak. Masa sudah 20 tahun lebih masih harus merengek minta restu dengan orang tua gitu, minta dukungan dan lain. Dan PKB membuktikan bahwa tanpa dukungan resmi NU, justru malah PKB berhasil mendapat 68 kursi. Dari sebelumnya pemilu 2019 yang didukung oleh PBNU itu mendapatkan 58 kursi. Artinya Imin ini berhasil mengkonsolidasikan PKB, membesarkan PKB, dan juga membuat yang di bawahnya senang. Jadi ini adalah salah satu strategi Imin yang di internal PKB, makanya dia cukup kuat. Dan kalaupun ada nanti misalnya skema dualisme, Imin merasa PKB akan tetap kuat dan dia akan menang. Nah, bagaimana kemudian caranya menjaga biar Imin tetap ada di kekuasaan PKB sebagai ketua umum adalah yang terlihat hari ini adalah dia mengkompromikan beberapa kepala daerah yang akan didukung oleh Koalisi Indonesia Maju. Jadi yang paling nyata adalah Pilkada Jakarta. Jadi Pilkada Jakarta setelah kemarin Kaisang PKB ya, dia menyatakan siap melawan Anies Baswedan. Ini salah satu sinyal bahwa PKB berkompromi dengan penguasa, yaitu mendukung Ridwan Kamil dan Kaisang. Kemungkinan besar itu sih informasi yang saya dapat. Jadi
PKB akan meninggalkan Anies Baswedan dan ya bukan tidak mungkin akan melawan kota kosong RK Kaisang dan kota kosong di Jakarta. Jadi ada beberapa ada beberapa Tergantung PDIP dan PKS dealnya seperti apa ya. iya Kalau benar kasus Mas. Jakarta. Tapi untuk PKB dia sudah oke gitu, kemungkinan besar sudah oke untuk berkompromi dengan pemerintah. Jadi supaya sedikit aman lah posisi Imin tidak digoncang sana sini oleh pemerintah. Fir, yang kita pengen tahu juga, PBNU itu apakah memang punya hak untuk manggil pengurus PKB ya? Karena kan yang terjadi dan kita baca itu yang dilakukan ya. Jadi seolah-olah tadi agak kontradiksi itu dengan yang awal disampaikan ya, ketika Ya, PBNU tidak merestui atau tidak memberikan restu kepada PKB, terutama karena Caimin maju sebagai cawapres gitu ya saat itu, dan dibiarkan untuk mandiri karena sudah 20 tahun. Tapi sekarang masuk lagi, iya. mulai mencoba mengikat PKB dengan cara memanggil beberapa pengurus PKB yang saya nggak tahu apakah memang dalam konteks ini kepengurusan PKB itu juga diisi oleh tokoh-tokoh NU saja, atau secara struktural memang masih ada hubungan semacam hubungan subordinat PKB Atau dengan NU misalnya. ya, ini kan ya Mas bermula dari pleno kemarin kan, minggu lalu kalau nggak salah. Ini ada beberapa banomenu 13 atau 14 gitu di rapat. Ada salah satu perwakilan menyatakan ini ada satu banom yang belum hadir, yaitu PKB. Dan kemudian mereka ingin menganggap banom itu badan otonom yang di underbow gitu kalau istilahnya bahasa politiknya, PBNU. Sedangkan menurutku ini adalah dua hal yang berbeda, struktur PKB dengan struktur PBNU. Oke, memang konstituen PKB adalah mayoritas adalah Nahdliyin karena yang didirikan oleh PKB didirikan oleh NU ini sebagai alat perjuangan Nahdliyin kan, kaum Nahdliyin yang dibuat oleh Gus Dur. Karena waktu itu Gus Dur bilang kalau Nahdliyin tidak punya partai, nanti kemungkinan akan dibuat main oleh kekuasaan seperti yang terjadi di era Orde Baru. Makanya mereka membuat PKB dan strukturnya. Sekarang punya partai pun dibuat main. Nah, itu masalahnya, Mas. Ya, jadi kondisinya gitu. Jadi PKB adalah bukan bagian atau subordinat atau badan otonom PBNU. Kalaupun memanggil, saya kira ya secara kultural aja, tidak ada struktural kewajiban yang harus dipatuhi oleh PKB gitu sebagai partai politiknya Nahdliyin. Nah, masalahnya bahwa ada keinginan dari PBNU untuk menjadikan PKB menjadi badan otonomnya. Ini menurutku makin jadi semakin agak rusak PBNU ya. Yang dari awal gitu ya, kita nggak usah jauh, NU tidak terlibat dalam politik praktis, sorry. Tapi kita harus lihat aja di 2021 Muktamar Lampung, Gus Yahya bilang bahwa dia tidak akan membuat PBNU menjadi terjun ke dalam politik praktis. Hal ini dia ingin merevisi apa yang sudah terjadi gitu ya, yang dilakukan oleh ketum saat itu Kiai Said Akil Siroj, yang ya NU masuk ke dalam politik praktis mendukung pemerintah. Tapi hari ini nyatanya justru semakin parah Ya. menurut. Bahkan kemudian Jadi menerima tidak juga bisa membedakan nih konsepsi NU tambang. sebagai organisasi keagamaan, sosial masyarakat atau kemudian politik praktis. Ya kalau gitu bikin baru aja partai NU gitu. Nah, dulu kan juga sudah ada ya, Ya, namanya PKNU kalau nggak KNU. salah ya. Ya, Tapi kan juga nggak berkembang ya, ya, kalah dengan reputasi PKB, ya, dan akhirnya ya mati suri kalau tidak salah sampai hari ini. Meskipun tidak dianggap bubar juga kan. ya, ya. Nah, Fir, kan sebenarnya kalaupun dia dianggap sebagai underbow agak susah menerimanya ya, karena Ya, dua entitas ini kan dua jenis makhluk yang berbeda ya. ya, ya, ya. NU adalah ormas keagamaan gitu ya. Dia diatur ataupun kalau mau tunduk kepada ketentuan perundang-undangan di Undang-Undang Ormas. Sementara kalau PKB sebagai partai ya tunduknya di Undang-Undang partai politik gitu ya. Ya. Dan masing-masing punya tata kelola sendiri, punya governance sendiri.
Nah, yang kita khawatirkan itu meskipun di belakangnya misalnya ada motif-motif politik, misalnya untuk mengontrol kembali PKB supaya sesuai dengan apa yang dikehendaki pemerintah, ini yang agak merisaukan juga kan hilangnya isu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan penyelenggaraan haji ya. Ya. Karena kan diseretnya terlalu jauh nih dari Jauh, iya, isu iya, benar. haji kemudian bergeser ke pansus tandingan gitu ya yang dilakukan atau yang dibuat oleh PBNU gitu. Nah sebenarnya kalau dari kacamata misalnya teman-teman NU sendiri ya, meskipun Firly mungkin nggak bisa mewakili, tapi mungkin dalam banyak diskusi dengan mereka, yang disampaikan oleh Caimin dalam lawatannya ke Arab Saudi ya, sebagai anggota DPR, sebagai tim pengawas haji DPR, sebenarnya temuan-temuannya itu memang layak untuk diklarifikasi atau enggak sih sebenarnya? Atau ini cuma semacam gertak politik yang dilakukan oleh Caimin sebenarnya? Karena saya juga merasa ya, ketika kita ngomong soal posisi anggota DPR atau DPR mewacanakan pansus itu biasanya memang ada sesuatu yang harus diselidiki lebih jauh gitu ya. Bahkan waktu itu kan juga sudah sampai pada pernyataan perlu bantuan KPK misalnya untuk ikut terlibat menyelidiki. Nah, kira-kira bagaimana Fir sebenarnya informasinya? Kalau dari ya kawan-kawan NU sebenarnya kalau di tahap pansus masih oke sebenarnya Mas. Karena mereka juga menganggap bahwa ya udah ini memang tugas DPR kan. Sebagai apa legislatif, sebagai pengawas dan kontrol terhadap eksekutif. Dan ya masalah haji ini kan masalah berulang meskipun saya tidak mengikuti secara dalam gitu ya apa yang terjadi soal haji, tapi ada banyak masalah dan menahun gitu ya, dan rasanya memang wajib gitu. Tapi kemudian kawan-kawan di NU bermasalah ketika kenapa harus melibatkan KPK ini, kemudian menelisik kecurigaan bahwa ini yang dilakukan oleh Imin adalah karena ketidaksukaannya terhadap Gus Yakut, karena Gus Yakut sebagai Menteri Agama, sebagai kader PKB justru malah lebih condong ke pemerintah sejak pemilu 2024 kemarin. Dari awal dia kan tidak mendukung Anies dan Muhaimin kayak gitu sih Mas. Oke, jadi memang mungkin juga ada kesempatan untuk mendongkel gitu ya, kira-kira kalau memang itu bisa dilakukan. Kebetulan ada perkara yang berhubungan dengan penyelenggaraan haji gitu ya. Kita berharap sih sebenarnya KPK turun saja untuk menyelidiki, untuk mencari tahu apakah benar bahwa ada indikasi penyalahgunaan penyelenggaraan haji gitu ya, terutama dalam kaitan dengan indikasi jual beli kuota tambahan yang telah diberikan oleh pemerintah haji gitu, oleh pemerintah Arab Saudi gitu. Fir, terakhir, apakah mungkin terjadi misalnya upaya-upaya pendongkelan itu dengan melakukan misalnya penyelenggaraan muktamar luar biasa atau kongres luar biasa gitu ya? Biasanya kalau partai politik kan gitu ya. Kemarin kasus Demokrat kan juga sama ya. Ketika Muldoko misalnya pengen mengambil alih Demokrat ya, dia menyelenggarakan kongres ya yang dianggap luar biasa dan tujuannya ya supaya mengganti kepengurusan gitu. Nah, apakah dalam konteks PKB itu juga mungkin akan terjadi? Dari informasi yang saya dapat sih di NU ada informasi itu Mas, tapi lagi-lagi kan mesti harus dicek dulu kan verifikasi. Tapi menurutku kalaupun ada muktamar ini saya kira akan sulit. Kenapa sulit? Karena tadi di PKB-nya sudah oke gitu ya, di internalnya sudah solid untuk Imin, dan kemudian Iminnya juga bisa berkompromi dengan pemerintah untuk beberapa poin, mungkin bisa masuk ke dalam Kim Plus, tapi dalam hal lain tidak. Tapi justru saya melihatnya kalaupun ada muktamar dan PKB terpecah, lagi-lagi yang dirugikan adalah Nahdliyin itu sendiri, umatnya sendiri, karena mereka elitnya berkelahi di bawah. Ya hari ini aja katakanlah banyak yang belum terurus, apalagi kalau elitnya berkelahi untuk kepentingan politiknya sendiri-sendiri aja Mas, kayak gitu. Fir, kalau dari sisi para kiai NU ya, yang memang mereka tidak jadi pengurus, tapi punya pengaruh di masyarakat ya,
karena sebagai tokoh agama gitu, kiai. Sebenarnya ada nggak sih sikap yang juga sudah jelas yang ditunjukkan oleh mereka melihat situasi hari ini? Mulai dari soal NU yang kemudian kok terlalu mepet dengan pemerintah, bahkan terakhir NU akhirnya juga menerima konsensi tambang, akhirnya juga ujungnya konflik dengan PKB gitu. Ini kan sebenarnya kerjaan para elitnya nih. Kalau bawahnya ini kan nggak paham ya apa yang terjadi di atas gitu. Nah kalau para kiainya sendiri ya, itu sudah ada sikap belum sih, Fir, kalau menurut pengamatanmu? Dan kalau ada sikap mereka itu sebenarnya seperti apa? Kalau ini Mas, kalau di Kiai sebenarnya juga terpecah ya. Ada yang pro dengan sikap PBNU, ada juga yang kontra dalam tambang, dalam hal PKB atau dalam apapun terkait politik praktis. Tapi salahnya di NU kultur biasanya kalau mereka berkonflik atau berbeda pendapat gitu, para Kiai ya akan diam saja, nggak banyak mengagitasi gitu ya di bawah kayak misalnya di partai lain gitu terpecah membuat faksi baru itu nggak terjadi seperti itu Mas, malah ya udah ternyata beda pandangan, paling memberikan pemahaman kepada santrinya bahwa ada pandangan lain ya, kenapa kemudian kiainya ini tidak sependapat dengan PBNU, tapi bukan berarti mereka harus mengkritik terbuka dan dan ya berbeda pendapat secara terbuka di media sosial, karena ini kultur NU dengan kultur Muhammadiyah kan berbeda ya Mas, harus menghormati kiai gitu, samina wa ta'na. Jadi Meskipun ada ketidaksetujuan. ya ada kan sejajan, tapi juga kalaupun ada di internal yang berbeda pendapat misalnya, ya sudah, mereka tidak mendapatkan ruang yang sangat besar juga di PBNU itu sendiri. Misalnya ada Mas Afik gitu yang berbeda pendapat soal tambang, tapi ya di PBNU ya udah dianggap ya mungkin 1-2 faksi kecil yang Kalau tidak signifikan. ini Fir, ini terakhir, sorry, aku teringat dengan isu akuntabilitas ya. Kalau ormas sebesar NU ya, itu bagaimana sih mekanisme memastikan pengurusnya, elitnya itu tetap sesuai dengan visi misi NU-nya gitu ya. Jadi nggak bisa atau mudah dibawa ke kubu A, kubu B, kubu C gitu ya. Yang ini kan sepertinya kalau kita lihat sebagai orang luar ya, meskipun saya sendiri secara kultural juga NU misalnya, akan tetapi kan tidak menjadi pengurus atau ikut dalam ormas yang terkait dengan NU misalnya, mekanisme melakukan koreksi atas hal-hal yang dianggap keliru, meskipun itu dilakukan oleh pengurus besarnya gitu. Ada nggak? Saya melihatnya itu lebih ke pribadi sih Mas. Maksudnya kalaupun ada gerak politik, perorangannya itu adalah perorangan. Itu kan yang sebenarnya yang diinginkan oleh Gus Yahya waktu lagi muktamar. Jangan semua PKB ya. Makanya hari ini pengurus PBN ini banyak nih warna-warni. Ada yang dari PKB, PDIP, ada yang Enggak, ini maksudnya yang konteksnya di PBNU-nya. Iya di PBNU-nya gitu Mas. Mekanisme koreksi kalau ada keputusan yang dianggap itu sebenarnya sudah jauh nih dari agenda besarnya NU misalnya. Sebenarnya itu bisa dilakukan oleh para mustasyar ya, kiai-kiai yang tingginya gitu. Tapi sejauh ini rasanya nggak terlihat Mas, tidak berperan fungsi mustasyar dan atau tanfiziyah gitu yang lebih tinggi daripada ketua umum PBNU. Tapi kemudian hari ini juga semuanya sudah terkonsolidasikan dengan sangat baik gitu. Jadi hampir tidak ada check and balances, beda dengan era Gus Dur gitu ya, atau Kiai Hasyim Muzadi sebelumnya yang peran Kiai Sucinya ini yang terlepas dari hubungan dunia politik praktisnya itu bisa memberikan pandangan lain, tapi hari ini di PBNU itu tidak terlihat Mas, nggak ada bahkan. Oke. Terima kasih Mas Firdi untuk insight-nya. Jadi sahabat integritas, kita mulai dapat insight baru ya, bahwa isu mengenai kisruh NU PKB itu ternyata bukan hanya soal hajinya, tapi ada faktor lain yang ikut mempengaruhi. Semoga NU PKB baik-baik saja ke depan gitu ya. Siapapun yang menjadi pengurusnya memberikan manfaat yang besar bagi bangsa ini, bagi negara ini, karena itulah sejarah NU selama ini gitu ya. Kita berharap konfliknya juga bisa diselesaikan dengan terhormat ya, dengan cukup demokratis,
dan tetap mengedepankan kepentingan umat dan bangsa dibandingkan kepentingan elit-elitnya sendiri. Demikian sahabat integritas, bincang kita dengan Mas Firdika Rizky Utama, ya, peneliti dari para sindikat, sekaligus juga saya sebut saja intelektual muda NU karena banyak sekali tulisannya yang bisa dikaji, bisa dibaca gitu ya. Dan jika sahabat integritas suka dengan konten ini, silahkan share, like, komen, atau subscribe jika ada sahabat integritas yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain waktu, sampai jumpa.